Halo, selamat datang. Kembali lagi dengan saya, Arik Farhadi. Di video ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi. Simak terus video ini sampai akhir ya. Oke, yang pertama itu gelombang bunyi. Gelombang itu sendiri bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Di antaranya yang pertama gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Dan yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Nah, kalau gelombang bunyi itu termasuk dalam gelombang mekanik karena membutuhkan medium, di antaranya gas, cairan, dan padat. Selanjutnya klasifikasi gelombang bunyi. Klasifikasi gelombang bunyi terdiri dari 3 macam. Yang pertama infrasonik, yang kedua audiosonik, dan yang ketiga ultrasonik. Infrasonik merupakan bunyi dengan frekuensi yang rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini tidak bisa didengar oleh manusia dan hanya bisa didengar oleh binatang tertentu, misalnya jangkrik. Kemudian yang kedua adalah audiosonik. Audiosonik merupakan bunyi yang dapat didengar manusia dengan frekuensi antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Jadi manusia hanya bisa mendengar bunyi antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Kalau kurang dari 20 itu manusia tidak dapat mendengar karena masuknya ke infrasonik, dan kalau lebih itu masuknya ke ultrasonik. Lalu selanjutnya ultrasonik. Ultrasonik merupakan bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Juga sama, tidak bisa didengar oleh manusia dan hanya bisa didengar oleh binatang tertentu, misalnya anjing dan kelelawar. Oke, berikutnya kita ke cepat rambat gelombang bunyi. Nah, tadi itu sudah saya terangkan ya, bahwa bunyi itu bisa merambat ke melalui zat padat, zat cair, maupun zat gas. Pada medium yang berbeda itu, cepat rambatnya juga akan berbeda. Nah, bagaimana rumusnya? Yang pertama, itu ada V sama dengan S per T, di mana diketahui V adalah cepat rambat bunyi dalam meter per second, S adalah jarak tempuh dalam meter, dan T adalah waktu dalam satuan second. Oke, selanjutnya adalah rumus gelombang bunyi melalui zat padat, yaitu rumusnya V sama dengan akar E per rho, di mana diketahui V sama dengan cepat rambat bunyi dalam meter per second, E sama dengan modulus Young dalam N per meter persegi, dan rho adalah massa jenis dalam kilogram per meter kubik. Oke, berikutnya rumus gelombang bunyi melalui zat cair. Rumusnya adalah V sama dengan akar B per rho, di mana diketahui V adalah cepat rambat bunyi dalam meter per second, B adalah modulus bulk dalam N per meter persegi, dan rho adalah massa jenis dalam kilogram per meter kubik. Oke, berikutnya rumus gelombang bunyi melalui udara atau gas. Rumusnya adalah V sama dengan akar gamma RT per M, di mana diketahui V-nya sama kayak tadi, yaitu cepat rambat bunyi dalam meter per second, Y-nya sama dengan konstanta Laplace, R sama dengan konstanta gas umum dalam J atau mol K, T sama dengan suhu gas dalam K, dan M sama dengan massa molekul relatif gas. Oke, di sini ada contoh soalnya biar kita sama-sama bisa menyelesaikannya. Contoh soal yang pertama, seekor lumba-lumba yang terletak pada jarak 600 meter dari laboratorium bawah laut mengeluarkan bunyi. Jika bunyi bergerak di air dengan cepat rambat 1500 meter per second, berapakah waktu yang diperlukan sehingga orang di laboratorium itu dapat mendeteksi bunyi lumba-lumba tersebut? Oke, jadi diketahui jaraknya itu 600 meter, S sama dengan 600 meter, lalu cepat rambat sama dengan 1500 meter per second, V sama dengan 1500 per second, dan yang ditanyakan itu waktu atau T. Jadi V sama dengan S per T. T sama dengan S per V. Atau T sama dengan 600, S-nya itu 600, per T-nya itu, V-nya itu 1500.
Jadi 600 dibagi 1500 hasilnya 0,4 S. Nah, buat kalau ada yang belum paham sama jawaban yang soal tadi, ini adalah jawabannya. Lalu berikutnya contoh soal gelombang bunyi melalui zat padat. Pada suatu batang baja sepanjang 1 meter merambat gelombang bunyi. Gelombang tersebut membutuhkan waktu 0,0002 untuk mencapai ujung batang dari ujung lainnya. Jika modulus elastisitas dari batang baja tersebut sebesar 20 dikali 10 pangkat 10 Pascal, berapakah massa jenis baja tersebut? Oke, jadi diketahui S sama dengan 1, T-nya itu sama dengan 0,0002, dan yang ditanya V. Oke, di sini kita masih menggunakan rumus cepat rambat gelombang bunyi, yaitu V sama dengan S per T. Jadi V sama dengan 1 per T-nya itu 0,00002. Jadi V sama dengan 500 meter per second. Di sini udah diketahui V sama dengan 500 meter per second. Nah, di sini kita baru menggunakan rumus cepat rambat melalui zat padat, yaitu V sama dengan akar E per Rho. Oke, jadi 500 sama dengan akar 20 dikali 10 pangkat 10, karena itu E, dan per Rho. 500 kuadrat sama dengan 20 dikali 10 pangkat 10 per Rho. P sama dengan 20 dikali 10 pangkat 10 per 5000 pangkat 2. P sama dengan 20 dikali 10 pangkat 10 per 25 pangkat dikali pangkat 10 pangkat 6. P sama dengan 0,8 dikali 10 pangkat 4. Jadi hasilnya P sama dengan 8000 kg per meter kubik. Nah, ini dia jawaban dari contoh soal cepat rambat bunyi pada padat. Selanjutnya, contoh soal yang terakhir. Ini contoh soal tentang rumus cepat rambat gelombang bunyi melalui zat padat. Diketahui modul elastisitas atau modulus Young adalah 2 dikali 10 pangkat 11 Pascal, dan massa jenis zat 7,8 dikali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Maka berapakah cepat rambat bunyi? Oke, jadi di sini sudah diketahui modulus elastisitas atau modulus Young adalah 2 dikali 10 pangkat 11 Pascal, dan Rho-nya adalah 7,8 dikali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Dan yang dicari V atau cepat rambat bunyi. Jadi kita menggunakan rumus cepat rambat bunyi melalui zat padat, yaitu V sama dengan akar E per Rho. V sama dengan akar 2 dikali 10 pangkat 11 per 7,8 dikali 10 pangkat 3. Jadi hasilnya V atau cepat rambat bunyinya adalah 500 meter per second. Nah, seperti biasanya nih, kalau ada yang belum paham dengan soal yang tadi, ini jawabannya. Oke, sekian video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.